Setelah membuat onar di depan mata sang guru, Wukong meminta maaf kepada sang guru dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ia lalu kembali ke Gunung Huaguo dan bertemu kera-kera lainnya. Di tempat lain, gadis ini menarik seekor ikan berukuran besar. Ia lalu meneriakkan waktunya makan malam. Makhluk-makhluk berwujud aneh bermunculan. Ternyata ia adalah siluman rubah yang merupakan kaki tangan sang Raja Iblis. Ia diperintahkan untuk mendekati Wukong dan menjadi mata-mata sang Raja Iblis. Sementara itu, Wukong sedang berada di dalam laut. Ketika ia sedang asik berenang, seekor ikan melahapnya. Wukong berusaha keluar dari ikan itu dengan menendangnya dari dalam. Ikan itu pun akhirnya tak tahan dan terpental hingga ke permukaan dasar laut. Apa tujuan Wukong datang ke sini? Tonton part selanjutnya. Kerang laut ini mengeluarkan gelembung udara untuk menangkap Wukong. Wukong pun terperangkap ke dalam gelembung itu. Namun hanya dengan sekali sentuhan, gelembung itu langsung pecah. Raja laut ini kaget. Di sini Wukong meminta sebuah senjata dari kerajaan bawah laut. Beragam jenis senjata diberikan. Dengan tas ajaib, semua senjata ini bisa dimasukkan sekaligus. Tiba-tiba matanya teralihkan ke sebuah pakaian yang berada di dalam kotak mewah. Wukong lalu memakainya. Pakaian itu membuat dirinya menjadi lebih gagah. Ia lalu pergi dari sana dengan membawa pakaian itu dan beberapa senjata. Lalu Wukong teralihkan kepada sebuah gundukan besar. Raja laut berkata bahwa selama ini tak ada yang bisa berhasil mengeluarkan tongkat emas di dalamnya. Wukong lalu mencoba. Pelan-pelan benda itu mulai retak. Berhasilkah ia mendapatkan tongkat emas itu? Kita lihat part selanjutnya. Wukong berhasil membuat tongkat emas ini terlepas dari cangkangnya, dan tongkat itu pun berubah menjadi berukuran kecil. Tongkat emas ini pun menyebabkan terjadinya pusaran besar di Laut Timur. Pusaran itu menyebabkan beberapa istana ikut hancur. Tongkat yang kini berukuran sangat kecil langsung dimasukkan Wukong ke dalam rambut di samping telinganya. Tongkat emas tadi telah menyebabkan terjadinya tsunami yang sangat besar. Markas Raja Iblis pun terkena imbasnya. Siluman kipas besi bersama suaminya si Raja Iblis menahan air dan membuatnya menjadi gumpalan es, dan berhasil meredam dahsyatnya gelombang tsunami yang menghantam kerajaan mereka. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi di Laut Timur. Ikuti kelanjutannya di part berikutnya. Siluman rubah ditangkap oleh para kera Gunung Huaguo. Ia dibawa ke depan Raja Kera Tampan Sun Wukong. Ketika siluman rubah ini melihat mata Wukong, ia ingat bahwa Wukong adalah anak kera yang ditemuinya ketika ia masih kecil. Wukong pun awalnya lupa siapa siluman rubah ini. Setelah siluman rubah ini mengingatkannya, Wukong mendekat ke arahnya. Ia menatap dari dekat, dan perlahan ingatan itu muncul di kepalanya. Ketika melihat telapak tangannya, Wukong pun ingat akan kejadian masa lalu. Ia lalu menyentuh gelembung itu dan siluman rubah pun jatuh ke bawah. Wukong sangat bahagia bisa bertemu teman masa kecilnya ini. Namun ia tak menyadari bahwa siluman rubah mengemban misi jahat atas perintah siluman kerbau. Akankah siluman rubah lebih memilih persahabatannya daripada menuruti siluman kerbau yang jahat? Jawabannya ada di part berikutnya.